أنت الذي أشرقت في أفق المنى. Kita mengambil satu nasihat, satu hikmah dari Sayyidina Imam Ali Zainal Abidin Qombayukan Kusbeba Indah Nabi Muhammad. Beliau adalah Inna Allah Rabba'a Zalazan Bisalasih. Allah Ta'ala merahasiakan 3 hal dalam 3 hal. Ini Allah merahasiakan 3 hal dalam 3 hal. Karena pada alimah khabba'a ridahu fi ta'atihi fala tahkirun min ta'atihi syai'an fala anda ridahu fihi. Khabba'a ridahu, Allah merahasiakan ridhana, kerelaannya, keridaannya fi ta'atihi dalam ketaatannya. Allah merahasiakan ridhanya Allah, keridaan Gusti Allah fi ta'atihi dalam ketaatan makhluk kepadanya. Fala tahkiranu, maka jangan pernah menjelekkan terhadap sebuah perbuatan baik. Fala anda ridhahu fihi, maka jangan-jangan di dalamnya ada keridhaan Allah. Sering kita melakukan kebaikan atau melihat orang lain melakukan kebaikan yang menurut kita sepele, menurut kita tidak banyak, lalu kemudian kita mencibir, meremehkan, merendahkan kebaikan yang dilakukan oleh orang tersebut. Ini yang tidak diperbolehkan oleh Imam Ali Zainal Abidin. Kenapa dia katakan karena Allah itu jangan-jangan dalam ketaatan itu ada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menyebutkan hal-hal yang remeh, tapi jangan-jangan kemudian Allah ridha dengan sesuatu yang sepele. Kadang saya buat dia, kita berikan kepada peminta-minta, orang yang sebentar saya, orang yang seputar. Remeh saya buat dia kebaikan, tapi jangan pernah remehkan kebaikan itu. Jangan-jangan ridha Allah ini beda keridhaan Allah dalam awal kudus itu. Mungkin dia kok bisa jangan. Kita tidak tahu, jangan-jangan Allah ridha dengan perbuatan itu, yang kalau kemudian Allah ridha, maka sudah jaminan keselamatan kita. Tiket untuk selamat, maka memperoleh keridhaan Allah. Sederhana kita kumpul malam Jumat, ada pun sejam setengah, sarawat yang bermuka aja. Jangan remehkan. Siapa tahu kemudian ini menarik kepada ridhonya Allah kepada kita, dan termasuk perkumpulan yang lain. Tak bisa membaca satu hari satu juz di sana pun salam Al-Quran. Jangan remehkan, biarkan. Jangan Allah ridho dengan sesuatu yang kecil yang kalau kemudian kita lakukan terhadap ikhlas. Makanya Allah merahasiakan keridhaannya dalam ketaatannya. Maksud kenapa? Maka tidak meremehkan semua ketaatan kepada Allah itu. Apapun model ketaatannya, cepun lakukan saja sesuai kemampuan. Orang tak boleh tahajud, amal saya kurang. Di sana abad hanya melakukan ibadah yang lain. Jangan diremehkan, lakukan ibadah yang bisa dilakukan. Betul orang yang dari pagi hari kerja sampai malam, sehingga dia malam harinya tak bisa sujud kepada Allah, melaksanakan sholat tahajud untuk. Jangan remehkan. Jangan-jangan ibadah yang dia lakukan di pagi harinya itu yang kemudian menjadi sebab keridhaan Allah kepadanya. Nah, sesuai dari kita, itu sesuai dengan tingkatannya dan kapasitas dan kemampuannya masing-masing. Maka tidak perlu kemudian kita terlalu sibuk dengan ibadah orang lain, lebih khususnya kita sibuk memperbaiki kekurangan diri kita masing-masing. Iblis mencoba kepada manusia dengan melalui jalan buruk sangka. Mereka hati-hati. Kemudian yang kedua, Inna Allah khabba'a suhtahu fi ma'siyatihi. Allah merahasiakan murkanya, Allah merahasiakan kemurkaannya dalam kemaksiatannya. Fala tahkiranna minal maksiyati
maka jangan pernah meremehkan sebuah perbuatan maksiat karena Allah subhanahu. Jangan-jangan dalam maksiat yang kita anggap kecil dan remeh itu di sana ada murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan pernah meremehkan perbuatan maksiat sekecil apapun. Jangan-jangan yang di sana itu ada murkanya Allah. Oh, untuk ini kan dosa ini, jangan. Tidak pernah ada dosa besar kecuali diawali dari dosa kecil. Makanya itu buatin la saghirata ma'al israr wa la kabirata ma'al istighfar. La saghirata, tidak ada dosa kecil ma'al israr, tapi dilakukan terus-menerus. Terusan gini, kan elang ini terus-menerus tak buang-buang, maka bisa jadi dosa besar. Wa la kabirata, dan tidak ada dosa besar saya lakukannya ma'al istighfar, kalau itu kemudian dibarengi dengan minta ampun kepada Allah. Apa itu saja, pernah zina umpama itu saja, pernah minum minuman keras itu saja, pernah membunuh orang yang diharamkan di dalam agama itu saja. Tapi tidak pernah kita berhenti bertaubat kepada Allah. Hanya Allah seistighfar, maka dosa yang awalnya besar kemudian dengan rahman rahimnya Allah dihapus semuanya. Ada dosa kecil yang kita remehkan, ini adalah lakoni terus benar tanpa penyesalan dan tanpa istighfar kepada Allah, maka bisa jadi yang kecil kemudian menjadi membunuh banyak begitu-nya. Ini kepada bulan ke depan jangan pernah remehkan dosa yang kita anggap kecil atau maksiat yang pernah kita lakukan. Jangan-jangan di sana ada murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak kita dengar kisah-kisah dari para ulama dari Nasaruddin itu sering dijelaskan kasar. Ada dosa yang sifatnya kecil, tapi kemudian bisa menjadi sebab tertutupnya, terhalangnya orang tersebut dari rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya gara-gara dosa kecil. Maka dari contoh kita sama-sama menjaga untuk kemudian tidak pernah meremehkan terhadap maksiat yang pernah kita lakukan. Kalau pernah melakukan maksiat, yang penting ikrar, mengakui kepada Allah bahwa kita melakukan dosa kepada Allah dan bertaubat kepada Allah. Ini yang kedua. Tidak boleh bangga sebagaimana pertemuan sebelum acara kemarin, kan ada mujahidin ini orang yang membuka terhadap aib dan dosa-dosanya. Ini yang kita yang tidak benar. Dan yang terakhir, wa habba'a awliya'ahu fi khalqihi, Allah merahasiakan wali-walinya, kekasih-kekasihnya, fi khalqihi, di antara hamba-hambanya. Allah merahasiakan kekasih-kekasihnya, wali-walinya, di antara hamba-hambanya. Wala tahkiru min ibadihi ahadan, maka jangan pernah meremehkan, merendahkan min ibadihi, dari hamba-hambanya Allah semuanya, ahadan, seorang pun. Wala'allahu waliyullah, jangan-jangan orang tersebut adalah kekasih Allah, orang tersebut adalah wali Allah. Maka kita diuji pada bulan berdepan dalam pergaulan kita, keseharian kita, yang diuji dengan banyak hal, diuji juga dengan jenis dan model jemaah manusia. Dan kita tidak boleh kemudian berburuk sangka, merendahkan, meremehkan orang lain. Jangan-jangan kemudian orang tersebut adalah bagian dari kekasih-kekasih Allah. Tahu nih Pak, bukan yang bersurban putih jaminan kemudian adalah kekasih Allah, belum tentu. Bukan si sarungan tak betul sekali, belum tentu. Bukan si celana antis-antis, belum tentu. Semuanya belum tentu. Ini yang dimaksud khutbah, dirahasiakan di Allah. Bisa jadi yang tanpa Allah kehidupan kita baik, belum tentu di mata Allah baik. Bisa jadi yang tidak baik menurut pandangan kita, tapi ukurannya syariat, maka kemudian bisa jadi pangkat dan kedudukannya di sisi Allah tinggi.
Ada hadis yang menyatakan kesimpulan maknanya serentak. Rubbawa turun as'ad, berapa banyak orang yang punya acak-acakan, kotor, acak-acakan dan serempet. Tapi lau rafa ayatahu ila sama, dan bergusta, sesaking kepalanya ayam, agen abu akan bergusta Allah, la ajab, maka Allah pasti akan menjawab apa yang menjadi permintaan. Aneh, orang yang biasa, orang pencari penampilannya Yusuf, kim orang yang kemudian karena abu atau Allah berikan apa yang dia minta. Hati-hati dengan mereka-mereka model-model seperti itu yang bertebaran di antara kita di alam manusia ini. Semuanya menjadi ujian bagi kita, ujian bagi kulina kita, ujian agar kita tidak merasa lebih hebat dari orang lain, tak merasa lebih sombong dari orang lain, bahwa sama-sama kita menasihati diri kita sendiri, angkui sama-sama berhati-hati, mereka atau bergaul di tengah masyarakat, mereka atau beribadah kepada Allah, atau kemudian terjebak dalam maksiat, maka Allah merahasiakan 3 hal dalam 3 hal. Pertama, Allah merahasiakan ketaatannya, Allah merahasiakan ridhonya dalam ketaatannya, maka jangan pernah meremehkan ketaatan apapun. Yang kedua, jangan Allah merahasiakan murkanya dalam maksiatnya, maksiat kita kepada Allah. Maka jangan pernah meremehkan maksiat yang pernah kita lakukan sekecil apapun. Jangan-jangan kemudian menjadi murka Allah. Kemudian yang terakhir, Allah merahasiakan kekasih-kekasihnya, hamba-hamba pilihannya di tengah manusia-manusia semuanya. Maka jangan pernah meremehkan orang lain dan merendahkannya. Jangan-jangan dia adalah bagian dari kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala.